Tiba-tiba sekitar pukul 5 sore, Muimah ini dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Salah satu dari mereka bilang, suami ibu sudah ngaku. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi bilang, kalau Dul Qosim ini ternyata meninggal bukan karena kecelakaan, tapi ada oknum pas pampres yang aniaya warga sampai meninggal. Tapi nih guys, sebelumnya juga ada nih segerombolan polisi yang main hakim sendiri ke seorang terduga pelaku kasus narkoba. Masalahnya yang dianiaya ini tuh sampai meninggal gitu, dan mayatnya dibuang ke jurang. Guys, tugas polisi bukannya pengayom masyarakat ya. Saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi gini ceritanya. Terduga kasus narkoba yang mau saya ceritain ini namanya Dul Qosim. Dul Qosim punya istri namanya Muimah dan mereka dikaruniai 2 orang anak. Dul Qosim dan keluarganya ini tinggal di sebuah kontrakan yang ada di Jakarta Utara. Kehidupan Dul Qosim dan keluarganya terbilang sederhana, bahkan cenderung pas-pasan nih. Kondisi keuangan mereka ini cukup sulit. Keluarga Dul Qosim ini katanya pernah loh hampir diusir-usir tiap bulannya cuma gara-gara telat bayar kontrakan. Ya bayangin aja, keluarga mereka emang hanya ngandelin Dul Qosim, di mana dia sehari-harinya adalah buruh kasar. Kalau istrinya Muimah, ya dia ini adalah seorang ibu rumah tangga dan gak punya penghasilan. Meski hidup serba pas-pasan, Muimah ngaku kalau selama 14 tahun berumah tangga, dia ini ngerasa Dul Qosim suami yang baik sama 2 anaknya maupun para tetangganya. Muimah ini emang gak tahu ya gimana pergaulan suaminya kalau lagi di luar. Tapi kalau sama para tetangganya, Dul Qosim ini katanya sih sering nih saling ngebantu, apalagi soal urusan sehari-hari. Gak cuma itu, Dul Qosim ini katanya tipe orang yang terbuka dan kalau ada apa-apa pasti cerita. 22 Juli 2023, pagi hari seperti biasa Dul Qosim pamit ke Muimah buat berangkat kerja. Nah kalau kata Muimah, suaminya ini tuh kerjanya serabutan, jadi biasanya siang hari udah pulang. Tapi di hari itu nggak kayak biasanya nih. Sampai sore jam 3-an, Dul Qosim ini tak kunjung pulang. Muimah mulai khawatir dong, karena ya gak kayak biasanya. Muimah telepon Dul Qosim nih beberapa kali, tapi gak ada jawaban. Tiba-tiba sekitar pukul 5 sore, Muimah ini dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Muimah seneng dong pujaan hatinya pulang, walaupun ya di dalam hati bilang tumben-tumbenan pakai acara ketuk pintu segala. Dan pas Muimah ini buka pintu, wah kagetnya bukan main. Ya gimana enggak, ada 7 orang berbadan tinggi besar. Nah ada yang rambutnya cepak, ada yang gondrong, dan semuanya ini pakai pakaian serba hitam. Salah satu dari mereka bilang, ini dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Unit 1 Subdit 2. Suami ibu sudah ngaku. Dengar kayak gitu, Muimah bingung dong. Dia terus tanyalah ke polisi, apa maksud dari pernyataan itu. Nah, tapi polisi itu nggak ngejelasin apa maksudnya. Mereka ini langsung masuk ke rumahnya dan geledah barang-barang di dalam rumah. Dari situ, Muimah kaget banget dong. Dia lalu berusaha nih minta kartu identitas sama surat penggeledahan mereka yang datang. Tapi sayangnya nggak digubris. Yang ada malah polisi itu ngelanjutin ngobrak-ngabrik isi rumahnya. Ngelihat Muimah yang waktu itu udah sesenggukan terus nih, akhirnya salah satu dari mereka ini bilang kalau Dul Qosim bisa ditemui di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Ngedengar penjelasan itu tentu aja Muimah ini kesel, nggak percaya, ya bingung, semuanya campur jadi satu. Dan Muimah ini masih nggak percaya dengan apa yang ia dengar. Dari dalam rumah, para polisi itu ternyata mengamankan 2 barang, yakni sebuah batu akik dan salah satu ponsel. Sejak kedatangan polisi, Muimah ini makin khawatir karena suaminya itu nggak kunjung ngasih kabar. Akhirnya nih, keesokan harinya atau pada tanggal 23 Juli 2023, Muimah ini beraniin diri datang ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya buat minta kejelasan.
Ya bukan apa-apa ya, Muimah ini cuma pengen tahu dengan jelas gimana kabar suaminya. Nah, tapi Muimah ini yang udah datang jauh-jauh ke kantor sana malah ditolak kedatangannya. Katanya sih petugas piket gak ngizinin Muimah buat ketemu sama suaminya. Pada 25 Juli 2023, bagai tersambar petir di siang bolong, Muimah ini dapat kabar kalau suaminya tewas. Jasad Dul Qosim ini ditemuin di pinggir jurang di sekitar Jalan Raya Purwakarta, tepatnya wilayah Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dan kondisinya juga tragis, dia ditemuin dalam kondisi tertelungkup. Dan di dekat mayat Dul Qosim juga ada motor beserta kuncinya. Jenazah bapak dua anak ini ditemuin di hari sebelumnya, yakni pada tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, yang nemuin ini adalah seorang supir truk. Usai penemuan jasad Dul Qosim, polisi pun langsung ngelakuin olah TKP. Nah, setelah ngelakuin beberapa penyelidikan nih, mereka pun ngambil kesimpulan sementara kalau Dul Qosim meninggal karena kecelakaan. Mendengar pernyataan polisi, mereka tentu nggak nerima gitu aja dong. Nah, mereka ini ngerasa kalau dugaan itu janggal karena jasad Dul Qosim ini ditemukan keadaan tengkurap di atas motornya. Kata pihak keluarga nih, kalaupun benar Dul Qosim ini kecelakaan, harusnya kan jasadnya berjauhan dong sama sepeda motornya. Karena kan kalau jatuh ke jurang otomatis kepental. Dari situ Muimah sama keluarga mendesak polisi lah buat segera ngungkap kasus ini. Ya sebagai istri Muimah tentunya curiga lah ya. Orang baru kemarin suaminya katanya ditangkap gara-gara kasus narkoba, sekarang tiba-tiba meninggal dunia. Dan setelah pihak keluarga ini bersuara, polisi akhirnya mulai membuka kasus ini. Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi bilang, kalau Dul Qosim ini ternyata meninggal bukan karena kecelakaan, tapi dianiaya oleh oknum polisi. Jadi para polisi ini katanya emang sedang berupaya gimana caranya Dul Qosim ini ngaku kalau udah make narkoba. Tapi ya bukannya dapat bukti, para oknum polisi ini malah ngelakuin kekerasan di luar batas. Sampai-sampai Dul Qosim meninggal dunia. Karena panik nih, para oknum polisi ini tuh diduga bikin skenario gimana caranya sih Dul Qosim ini terlihat tewas karena kecelakaan lalu lintas. Polda Metro Jaya udah netapin 8 orang tersangka dari peristiwa ini. 7 diantaranya yang ditangkap lebih dahulu adalah anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berinisial AB, AJ, RP, FE, JA, EP, dan YP. Sedangkan 1 tersangka lainnya berinisial S ditangkap belakangan di daerah Bandung, Jawa Barat. Polda Metro Jaya mastiin kalau berkas perkara penganiayaan Dul Qosim sampai meninggal ini bakal diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kasus tewasnya Dul Qosim di tangan aparat ini menambah catatan kelam yang ada di wajah penegakan hukum Indonesia. Padahal sebetulnya polisi udah punya nih panduan untuk melakukan penahanan secara manusiawi. Dan regulasi hukum kita juga sudah meratifikasi ketentuan internasional soal anti penyiksaan. Sayangnya waktu ada kasus penyiksaan yang melibatkan oknum-oknum polisi ini, aturan-aturan itu tiba-tiba ya sudahlah. Kasus penganiayaan oleh oknum polisi bukannya sekali dua kali terjadi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat ada 622 kasus kekerasan selama bulan Juli 2022 sampai Juni 2023 yang dilakukan oleh oknum polisi. Hayo, udah pada subscribe channel Jadi Gini Ceritanya belum? Banyak cerita menarik loh. Kok malah pada bengong sih? Itu buruan di subscribe.
Kamu mau cerita apa? Komen di bawah ya. Sekian dulu cerita kali ini. Semoga kasus ini segera menemukan terang dan korban lekas mendapat keadilan. Jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Bye!